إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Qur'anil Azim lil Imam Ibn Katsir rahimahullah taala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Masih dalam surat Az-Zariyat, sekarang masuk pada ayat yang ke-19. Wa fi amwalihim, dan pada harta-harta mereka, haqqun, ada hak, lis-sa'ili wal mahrum, ada hak bagi orang yang meminta atau orang yang membutuhkan tetapi dia menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Lamma wasafahum bisalati kana biwasfihim bizakah wal birri wasilah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa, bahwasanya orang yang bertakwa itu menegakkan salat, menunaikan zakat, ya, berbuat kebaikan, khususnya berbakti kepada orang tua, kemudian menyambung silaturahim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi amwalihim haqqun, pada harta mereka ada hak, ay juz'un maqsumun qad abrazuhu lisa'il wal mahrum, yaitu bagian yang dibagi, kadar tertentu yang dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang yang meminta atau orang yang membutuhkan tapi tidak meminta. Wa amma sa'il wa ma'rufun wa huwa alladhi yatabadda bis-su'al. Adapun peminta-minta, maka kita paham bahwasanya yang meminta-minta adalah yang mendahului meminta. Jadi mendahului meminta. Walahu haqqun, mereka punya hak. Kama qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Waqi' wa Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Mus'ab ibn Muhammad an Ya'la ibn Abi Yahya an Fatimah binti al-Husain an abiha al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lis-sa'ili haqqun wa in ja'a 'ala faras. Bagi orang yang meminta itu dia punya hak untuk diberi, atau kita tolak dengan bahasa yang baik, ya. Punya hak untuk kita beri, atau kalau kita tidak mampu, kita tolak dengan qaulun ma'ruf, dengan perkataan yang baik. Wa in ja'ala faras, walaupun yang meminta itu datang dengan berkuda. Namanya berkuda, kendaraan yang mewah. Kalau zaman dulu kendaraan sederhana, ya pakainya keledai. Pakai keledai. Kalau sekarang ya pakai motor, ya motor apa? Motor Supra Beat gitu ya. Pakai keledai. Kalau kuda ya yang pakainya yang motor gede-gede lah, yang harganya mahal-mahal. Ketika dia minta,
walaupun datang dengan menggunakan kendaraan yang mewah, ketika dia minta, dia punya hak untuk diberi. Atau kalau kita tidak memberi, dia punya hak untuk kita mengatakan ucapan yang baik, mohon maaf. Jadi ketika ada orang yang minta, entah dibalik itu dia meminta karena butuh atau meminta karena pekerjaannya, dan itu tercela. Tapi ketika dia sudah minta, haknya kita beri atau kita tolak dengan bahasa yang baik. Ya, walaupun kita tahu seorang pengemis itu dia berprofesi dengan itu, ya, maka hak dia untuk diberi atau kita tolak dengan bahasa yang baik. Ya, kita tolak dengan bahasa yang baik. Terkait nanti dia mendapatkan perkara yang haram, itu urusan dia. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau sudah menjadi profesi, maka kita tidak boleh memberinya. Tidak boleh memberinya. Adapun kalau ada orang kaya meminta dan dia tidak dikenal sebagai profesi peminta-minta, tapi dia meminta, berarti tidaklah dia meminta kecuali dalam keadaan butuh. Mungkin pandangan kita kayaknya nggak miskin kok, punya rumah, punya kendaraan, tapi dia minta. Nah, ketika dia minta, berarti dia butuh pertolongan kita, maka beri semampu kita. Kalau tidak bisa, maka kita ucapkan ucapan yang baik. Kita lanjutkan. Demikian hadisnya. Ya, bagi orang yang meminta punya hak untuk diberi atau untuk kita ucapkan ucapan yang baik, walaupun yang meminta itu datang dengan menggunakan kuda. Ya. Rawahu Abu Dawud min hadis Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Hadis ini ulama berbeda pendapat apakah sahih apakah dhaif. Ya. Tapi didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Walaupun hadisnya dhaif, beberapa ulama memang ada yang berpendapat demikian. Ketika ada orang yang meminta, kita tidak usah memandang dia itu mampu atau tidak. Beri saja, atau kalau menolak, tolaklah dengan ucapan yang baik. Kecuali jika dia memang sebagai profesi. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau sudah kita tahu dia profesinya adalah meminta-minta seperti itu, maka cukup kita tolak dengan ucapan yang baik saja. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa amal mahrum, adapun al-mahrum, ya, bukan al-marhum ya, al-mahrum. Faqala Ibnu Abbas wa Mujahid, berkata Ibnu Abbas dan Mujahid, wa huwa al-maharif alladhi laysa lahu fil Islam sahmun. Yaitu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang membutuhkan bantuan, patut dikasihani, tapi nggak punya bagian dalam Islam. Kalau bagian dalam Islam, ya orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Ya. Tapi dia nggak masuk dalam 8 kategori itu. Ya. Menggunakan istilah maharif. Maharif itu berasal dari kata hirfah. Hirfah itu pekerja. Dia kerja. Cuma hasil kerjanya itu, hasil penghasilannya dia tidak mencukupi kebutuhannya. Ya, tidak mencukupi kebutuhannya. Maka dia maharif. Mau dikatakan fakir tidak, miskin tidak. Misalkan dia PNS. Tetapi anaknya 10, gajinya 5 juta, kira-kira berat atau tidak? Kuliah semua lagi. Berat atau tidak? Berat. Maka dia maharif, orang yang patut dikasihani. Dan dia tidak mau meminta-minta. Gak mau, saya gak mau minta-minta. Tapi kita tahu dia orang yang pekerjaannya itu, penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, dan dia patut dikasihani walaupun gak ada jatah dalam zakat. Ya. Maka kita harus ya punya rasa dermawan, memberi bantuan tanpa diminta. Itu hak bagi mereka. Gimana carinya? Sekitar kita saja, keluarga kita atau teman dekat kita. Ya. Yaitu para pekerja, kalau bahasa sekarang di bawah UMR. Dan perhitungan UMR pun hanya seorang yang punya istri 1, belum punya anak, itu hitungan kebutuhan UMR. Ya. Berarti kalau punya anak 1 ditambah 50.000 per hari katanya. Berarti tambah 1,5 juta.
Kalau anaknya 2 berarti tambah 3 juta. Kalau UMR Pemalang 2 juta 200 berarti 5 juta 200. Itu baru dianggap UMR dalam perhitungan orang-orang ekonomi. Dan ikhwana fillah azakumullah, memang demikian keadaannya. Ada maharif, orang-orang yang sebenarnya dia butuh tapi nggak punya saham di dalam zakat, bukan fuqara, bukan masakin, bukan mujahid fisabilillah juga, bukan amil juga tidak, yakni la sahma lahu fi baitil mal, dia nggak punya bagian dari baitil mal, wala kasbalahu, atau nggak punya mata pencaharian yang mencukupinya, wala hirfata yataqutu minha, nggak punya pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan itu dilihat dari kebutuhan dasar ya, kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sepakat para ulama demikian. Ya, sandang, pangan dan papan. Kalau pakaian mungkin ya semuanya lebih dari 1 lah. Ya, punya pakaian pasti lebih dari 1. Kemudian seragamnya berapa? Jubahnya ada berapa? 10. Berapa? 7. Lebih dari cukup. 7. Berarti sehari satu muter seminggu. Kalau nyucinya seminggu sekali. Makan juga ya mungkin ada yang kekurangan, tetapi di sekitar kita kayaknya yang saya tahu bisa makan lah. Sehari 2 kali 3 kali makan. Kemudian rumah, papan. Nah, banyak di antara kita yang belum memiliki rumah. Nah, itu termasuk dalam kategori maharif. Dikatakan fakir juga enggak, miskin juga enggak, tapi dia patut dibantu. Itu maharif. Ya. Kita hitung-hitung saja. Kita misalkan punya saudara, gajinya 3 juta, anaknya 5. Ya kita hitung-hitung aja, sekolah semua. Kayaknya nggak cukup. Nah kita bantu. Kalau kita tahu, nggak usah tanya, kamu butuh bantuan nggak usah. Karena mahrum itu dia nggak akan meminta. Dia jaga kehormatan, nggak mau meminta. Itu mahrum. Kalau bagi yang meminta, kasih. Jangan melihat latar belakang. Masa punya rumah, punya mobil, punya kok minta keringanan. Kita husnudon saja. Mobil untuk usaha, rumah itu kebutuhan dasar. Ya. Adapun dia meminta karena butuh bantuan. Ketika seseorang sudah menghinakan diri dengan meminta, hak atas kita untuk membantunya. Walaupun datang dengan menggunakan kuda, walaupun datang dengan menggunakan mobil, dia minta bantuan, dia minta keringanan, kasih keringanan itu. Adapun ada yang mahrum, mahrum itu kita menurut pandangan kita dia sebenarnya butuh, cuma nggak mau minta. Maka kita yang harus respect untuk menawarkan bantuan atau memberikan bantuan. Ini penting ya, supaya kita dalam bahasa lain itu melatih empati kita terhadap orang lain, melatih empati kita. Ya, kita bisa lihatlah pemasukan dia berapa, pengeluaran dia berapa, kebutuhan di Pemalang kayak apa, ya. Maka kita yang mampu bantu dia. Ya, itu demikian. Apalagi yang jelas-jelas jauh dari UMR. Ya, sopir saja 3 juta, tapi guru honorer 300.000. Karena gitu. Ya, secara pikir kita coba dari sisi dari sisi syarat untuk menjadi supir, syaratnya apa? SIM A. Syarat jadi guru apa? S1. Punya pengalaman, tapi gajinya seperti itu. Maka walaupun guru itu nggak ngomong, kita harus punya empati. Dia mahrum, dia orang yang tidak meminta, tetapi dia itu patut untuk dibantu, patut untuk diberi. Nggak usah kita menghinakan diri dia, ya, dengan mengatakan, ya, kamu itu miskin, kamu nggak usah. Kita lihat saja. Ya, kita lihat saja. Status sudah terbaca. Ya, statusnya dia sudah terbaca, nggak usah ditulisi rumahnya miskin begitu, nggak usah.
Ini penting, masyarul muslimin. Terkadang ikhwana fillah azakumullah, ya kita kebalik. Ya, kebalik. Untuk supir yang syaratnya SIM A gaji 3 juta, untuk menjadi seorang guru dengan gaji 300.000 harus S1. Ya. Untuk menjadi seorang ustadz pengajar pondok, dia harus baca kitab kuning, bisa membahas, hafal Quran dengan gaji 300.000, syaratnya macam-macam. Terkadang cara berpikirnya kita itu kurang adil terhadap haknya mereka. Haknya mereka. Seorang pengajar Quran mau dibayar atau tidak, wajib itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Seorang ustadz, seorang muallim, seorang pengajar, guru ngaji, guru honorer, dibayar atau tidak, wajib ikhlas lillah, wajib. Tetapi masalah mukafaah mereka itu adalah haknya mereka. Ikhlas adalah kewajiban, mukafaah adalah haknya mereka, hukuknya mereka. Kira-kira kalau kita ada rumah kita bocor, kita ngundang tukang. Siapa tukang di sini? Pak tukang. Siapa Pak tukang di sini? Profesinya tukang. Anak tanya. Atau kira-kira yang kerja di proyek, kerja di Pak Alek, misal Pak Aleknya mana Pak Alek? Kerja di Pak Alek, gajinya 300.000. Kira-kira berangkat nggak? Pak Aleknya mana Pak? Nggak ada Pak Alek. Kerja di Pak Alek misalkan 1 bulan, tapi gajinya 300.000. Mau berangkat nggak Pak? Pak Bayhaqi, mau berangkat Pak? Enggak. Tapi jadi seorang ustadz harus berangkat Pak. 30 hari 24 jam. Untuk anak-anak kita. Gaji mereka 300, 600. Sedih. Sedih lihatnya. Ya. Tadi antum sudah mengatakan, ya, kerja di proyek gaji 300.000 per bulan, nggak berangkat lagi. Paling sehari 2 hari sudah selesai. Paling 3 hari, ngitungnya saya 300 berarti 3 hari. Tapi seorang guru ngaji, guru honorer, ustadz, dia harus tetap berangkat. Gaji 300 atau 3 juta tetap dia berangkat. Bahkan nggak digaji pun harus berangkat. Kewajiban dia sebagai seorang yang berilmu. Cuma kita yang tahu apakah patut, apakah tega melihatnya. Kan seperti itu. Nah, inilah ikhwan fillah azakumullah, maka mereka kategorinya adalah al-mahrum. Mereka mahrum. Mahrum, ikhwan fillah azakumullah. Qalat ummul mu'minin Aisyah, berkata ummul mu'minin Aisyah, wal maharif alladhi la yakadu yatasiru lahu maksabuhu. Kata ummul mu'minin Aisyah, maharif atau mahrum adalah orang yang senantiasa kerjanya itu ya susah lah, payah. Dia kerja, punya profesi, bukan pengangguran. Bahkan pekerjaannya mulia, tadi guru honorer misalkan ya. Tapi tadi gajinya cuma 300.000, 600.000, mending 1 juta. Nggak nyampe 1 juta. Di sini ada yang Pak Guru honorer ada. Ya, mungkin ya kalau kita cerita merasakan. Ya. Ada yang di rumah jadi guru ngaji. Yang saya katakan sendiri, kalau dulu waktu kecil saya itu nggak ngaji di sore hari, nggak bisa ngaji mungkin. Kalau kita dulu waktu sore, sekolah dari pagi, pulang siang, siang sekolah lagi, sampai sore, malamnya ngaji. Dulu kita begitu. Nah, kalau dulu kita pada maghrib nggak ngaji dengan ustadz kampung, dengan kiai kampung, mungkin saya nggak bisa baca Quran. Dan mereka dibayar berapa? Saya masih ingat 1 bulan SPP-nya untuk mereka itu 10.000. Tetapi ya semoga Allah berikan keikhlasan dan juga kesabaran bagi mereka. Mereka adalah mahrum. Orang-orang yang menjaga kehormatan, tidak mau meminta-minta. Tetapi kita sepatutnya itu melihat, ya, empati kita itu bergerak bagi mereka. Kita saja nggak bisa punya ilmu seperti mereka dan nggak bisa meluangkan waktu seperti mereka.
Nggak bisa. Saya punya sepupu, ya, ini cerita 10 tahun jadi guru honorer, gajinya berapa menurut Anda? 100.000. Tapi dia jalan nih, ya, dia jalan nih 100.000. Ya mungkin tukang satu hari saja 140.000. Tapi dia jalan nih. Semoga dijadikan sebagai amal ibadah dia. Nah, tetapi ikhwan fillah azakumullah, bukan ini majelis keluh kesah, tetapi kita menggambarkan bagaimana itu mahrum itu ada. Orang-orang yang dikategorikan fakir juga enggak, miskin juga enggak, tapi dia mahrum, patut diberi, patut dikasihani. Ya. Maka tadi dikatakan maharif adalah orang yang punya pekerjaan tapi penghasilannya sama sekali gak cukup, ya, gak cukup untuk kebutuhan dia. Padahal tadi tentang pengajar Quran, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi al-ajr kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil darinya bayaran itu kitabullah. Jadi kalau dokter berhak dibayar dengan gajinya sekian karena dia punya ilmu kedokteran, maka seorang pengajar Quran dengan keilmuannya, dia luangkan waktu untuk mengajar, maka dia lebih berhak daripada dokter mendapatkan bayarannya. Pengajar Quran lebih berhak mendapatkan bayaran dibandingkan seorang insinyur ketika membangun sebuah bangunan, dan seterusnya, karena lebih berhak. Ya, itu lebih berhak kalau bicara hak. Karena orang-orang yang mengajar Quran punya adab, punya etika. Kita nggak boleh meminta atas apa yang kita ajarkan dari ilmu. Ya. Tapi sepatutnya kita, ketika anak kita ngaji, ya, kita punya empati, ya, kita punya kepedulian. Mereka adalah mahrum, orang-orang yang punya jasa besar, tetapi nggak mau meminta-minta. Itu mahrum, ya, di sini. Kemudian qala Dhahhak, apa itu al-mahrum? Huwa alladhi la yakunu lahu malun illa dhahab qada Allah Ta'ala lahu dhalik. Yaitu orang-orang yang tidaklah memiliki harta kecuali habis. Dhahab di sini bukan dhahab emas, ya. Yaitu orang-orang yang dia punya penghasilan tapi cuma masuk keluar karena kebutuhannya ya seperti itu. Ya, dia punya gaji, nerima gaji langsung dia keluarkan untuk bayar SPP, ya, untuk dia beli beras, untuk bensin 1 bulan habis, nggak ada sisa sama sekali. Maka dia mahrum. Dikatakan fakir juga enggak, miskin juga enggak, tapi dia mahrum. Orang yang menjaga kehormatan diri tidak meminta-minta, dan dia menjaga kehormatan diri dengan bekerja. Tapi pekerjaannya, penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dia. Maka siapa-siapa yang mampu, ada hak pada harta-harta antum itu terhadap mereka. Orang-orang yang sa'il, yang meminta, atau orang yang mahrum. Orang yang mahrum, menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta walaupun mereka membutuhkannya. Qala Abu Kilabah, ja'a sailun bil yamama fa dhahaba bimali rajulin. Kata Abu Kilabah, ada satu kisah di zaman beliau, ada banjir di kota Yamamah. Kemudian ada seseorang yang hartanya itu dibawa banjir semuanya. Ya, sekarang lagi banyak banjir. Dia orang kaya, tapi rumahnya kebanjiran, habis semuanya. Mobil yang harga 500 juta kerendam, habis sudah. Rumah yang bagus kerendam, perabotan yang mahal-mahal hilang sudah, kena banjir. Faqala rajulun minas sahabat, maka seseorang dari kalangan sahabat mengatakan, hadal mahrum, ini orang mahrum, ini orang yang termasuk dalam kata al-mahrum, yaitu orang yang menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta. Qala Ibnu Abbas aydan wa Sa'id bin Musayyib Ibrahim an-Nakha'i wa Nafi' Maula Ibn Umar wa Atha bin Abi Rabbah, al-mahrum al-maharif. Al-mahrum adalah maharif. Maharif adalah orang-orang yang bekerja tetapi penghasilannya ya tidak mencukupi kebutuhannya. Zaman sekarang ya jauh dari UMR lah, ya. Atau sudah UMR kebutuhannya besar juga. Itu maharif, ya.
Qala Qatadah wa Zuhri wal mahrum alladhi la yas'alu an-nasa syai'a. Kata Az-Zuhri, al-mahrum adalah yang tidak meminta kepada manusia sama sekali. Enggak minta, tapi dia butuh. Sehingga di sini Allah mengajarkan kepada kita jangan nunggu orang minta. Kitanya yang punya empati. Kita yang punya kasih kepada orang lain. Qala Az-Zuhri, berkata Zuhri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskin bit-tawaf alladhi tariduhu luqma aw luqmatan wa tamratu wa tamratan. Miskin itu bukan orang yang keliling ke sana kemari cari makanan sesuap atau dua suap, sekurma atau dua kurma. Walakin al-miskin alladhi la yajidu ghinan yughni. Tetapi orang miskin adalah orang yang sudah berusaha bekerja tetapi enggak cukup hasil pekerjaannya itu. Sudah bekerja tapi gajinya enggak seberapa. Wala yaqtinu lahu, dan juga nggak ada ide lain untuk supaya dapat pekerjaan yang lebih layak lagi. Fayutasaddaqu alaihi, maka hendaknya orang seperti itu diberi sedekah, diberi bantuan. Wa hadzal hadits qad asnahu Syaikhan fi sahihaima min akhar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya dari sisi yang lain. Jadi bukan orang miskin itu yang minta-minta ke sana kemari, bukan miskin. Itu peminta-minta yang Allah katakan sebagai sa'il, peminta-minta. Tapi miskin adalah orang yang sudah bekerja, tapi hasilnya nggak seberapa. Hasilnya tidak seberapa. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, demikian keadaan yang perlu dipahami. Sa'il dan mahrum, orang-orang yang tidak meminta tapi dia patut untuk dibantu, patut dikasihani. Apalagi dia berjuang untuk mendidik anak-anak kita, ya. Kita itu ada di pendidikan, jadi kita itu tahu, ya, gaji-gaji pengajar itu berapa, staf itu berapa, ya kita paham. Lalu kebutuhan mereka secara kalkulasi matematika jauh di atas itu. Jauh di atas itu. Dan masalah seperti ini bukan cuma di satu tempat, banyak, ya, banyak. Dan dulu Daulah Abbasiyah, jayanya Daulah Abbasiyah itu ketika para pengajar itu dimuliakan. Bahkan siapa yang menulis karya ilmiah, menulis kitab, maka kitab itu akan ditimbang oleh khalifah, kemudian akan dibayar dengan emas. Semua ulama, semua penuntut ilmu digaji semuanya. Nggak boleh dagang ulama, ya, ditanggung semuanya sama khalifah zaman Daulah Abbasiyah. Tapi kehancurannya Daulah Abbasiyah itu kapan? Ketika di akhir-akhir, ya, ada penyusup dari kalangan Syiah Rafidhah yang menjadi menteri keuangan saat itu. Kemudian kebijakan menteri keuangan ini di zaman itu cuma satu, gaji tentara sama gaji guru direndahkan. Sampai digambarkan tentara di zaman itu untuk makan harus minta-minta. Bayangkan saja, sebuah negara tentaranya kurus-kurus, krempeng-krempeng, mau makan harus ngemis-ngemis. Guru-gurunya sama, gajinya diturunin. Sampai seharusnya dia ngajar, ya, kalau ngajar anaknya nangis, harus beli susu, ya. Makanya Imam Ahmad saja, Imam Ahmad bin Hanbal ini, Imam Ahmad, beliau itu setelah mengajar, beliau ke pasar, dan beliau orang miskin, beliau jadi kuli panggul. Beliau itu kuli panggul. Imam Ahmad bin Hanbal itu kuli panggul, pedagang kayu dan kuli panggul, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Maka singkat cerita, ketika gaji tentara itu dijatuhkan, sampai tentara itu pada kurus krempeng, mau makan itu minta-minta, guru juga sama, akhirnya diserang, hancur sudah seketika, nggak usah tunggu lama. Bayangin, penjahatnya badannya kekar-kekar, polisinya krempeng. Bayangin, senggol langsung jatuh udah. Atau nggak usah senggol, kamu nggak usah ngalangi, ini duit nih untuk beli makanan, selesai. Nah, hancur.
Ya, daulah yang mentereng, yang begitu ratusan tahun bertahan, hancur gara-gara penyusup Syiah Rafidhah yang menjadi menteri keuangan, yang kemudian menurunkan gaji tentara dan gaji guru. Hancur. Seketika hancur. Enggak hitungan tahun, hitungan hari hancur. Karena ikhwan fillah azakumullah demikian. Ya. Mereka itu orang-orang yang mahrum. Mereka menghabiskan waktu ya untuk memberikan manfaat, maka mereka harus diberi haknya. Ketika kewajiban dan hak itu tidak dipenuhi, maka akan kacau terus. Akan kacau terus. Tadi kita sudah contohkan ya, seorang yang bekerja di proyek 30 hari gajinya 300.000. Ada Pak Alek? Ada Pak? Kuli bangunan, kuli proyek sebulan gajinya 300.000 Pak. Ada Pak? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Tapi kalau Ustadz ada, guru honorer ada, ya itu ada. Makanya ikhwan fillah azakumullah, mereka itu adalah al-mahrum, orang-orang yang menjaga kehormatan diri dan jasa yang sangat besar, yang patut dikasihani, patut dikasihani, patut untuk dibantu. Wa qala Sa'id bin Jubair huwa alladhi yaji wa qad qusima al-maghnamu fayardhu lah. Kata Sa'id bin Jubair adalah orang yang datang saat pembagian ghanimah. Dan ghanimah kan kalau habis menang itu dibagi oleh pemerintah. Rasulullah itu dibagi. 1/5 diambil untuk Allah dan Rasulnya. Rasul itu pun kemudian jatahnya dibagi lagi untuk fuqara masakin. Nah, lebih dari khumus itu, lebih dari 1/5-nya dibagi. Ada saham-sahamnya masing-masing. Nah, yang nggak kebagian itu namanya mahrum. Ya, jadi warga-warga yang mereka patut dikasihani tapi nggak dapat bantuan itu mahrum. Pekerja-pekerja yang sudah bekerja dari pagi sampai sore kemudian gajinya nggak seberapa itu mahrum. Ya. Orang yang memberikan jasa besar bagi pendidikan, bagi keamanan, tapi gajinya nggak seberapa, itu juga mereka mahrum. Ya, orang-orang yang berjasa mahrum. Wa qala Muhammad bin Ishaq haddatsani ba'du ashabina qala kunna ma'a Umar ibn Abdul Aziz fi tariqi Makkah. Telah menceritakan kepadaku sebagian sahabat kami ketika kami bersama dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz di jalan Makkah, jalan menuju Mekah. Dan perlu diingat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang sangat luar biasa. Di zaman beliau itu makmur, nggak ada orang kelaparan. Sampai-sampai singa itu nggak mau makan rusa karena udah kenyang. Karena singa sudah dikasih jatah makan bergizi gratis sama Umar bin Abdul Aziz. Para ulama ya sudah dibiayai hidupnya semuanya. Sampai pernah ada pengumuman, bingung semuanya sudah makmur, diumumkan bujang-bujang yang belum nikah tak biayai nikahnya, maharnya dibayarin sama negara, rumahnya dibikinin sama negara. Ya. Itu zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saking makmurnya, singa itu nggak mau makan buruan karena udah dijatah. Karena urusan hewan buas itu kalau udah kenyang ya sudah. Singa kalau udah kenyang ya diem. Ular kalau sudah kenyang diem. Ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang mulia, suatu ketika perjalanan di Mekah, faja'al kalbur, datang anjing. Saking dermawannya Umar bin Abdul Aziz, anjing pun datang. Fantaja Umar katfasya, farama biha ilaih. Maka Umar bin Abdul Aziz mengambil belikat kambing, ya, daging belikat gitu ya, dilemparkan untuk dimakan anjing tadi. Yaqulun innahul mahrum, sampai dikatakan mahrumnya di zaman Umar bin Abdul Aziz itu anjing. Karena semuanya sudah makmur, akhirnya mahrumnya yang patut dikasihani padahal nggak ada jatah dalam zakat siapa? Hewan. Karena manusianya udah makmur semuanya, nggak ada orang miskin di zaman itu.
Maka yang miskin akhirnya hewan. Dikasihlah hewan-hewan itu makanan. Itu bergizi banget itu, makan bergizi gratis. Daging. Beri. Kata Sya'bi, "Yani ana a'lama mal mahrum." Baru tahu aku itu yang seperti itulah al-mahrum, yang patut diberi. Tetapi memang biasanya kalau pemimpin yang soleh, yang adil, yang memakmurkan, biasanya banyak yang hasad. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz dibunuh oleh sepupunya sendiri. Meninggallah beliau. Ya, biasanya begitu, pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang memakmurkan rakyatnya, dibunuh sama orang-orang yang hasad, pengen jadi khalifah, akhirnya membunuh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau itu bukan hanya pemimpin, tapi beliau adalah seorang alim. Ya. Jadi ulama di zaman beliau kalau ditanya siapa orang yang paling berilmu, nunjuknya Umar bin Abdul Aziz. Nunjuknya itu pemimpin, presidennya kalau zaman sekarang. Orang yang paling berilmu, misalkan siapa orang yang paling berilmu di negeri ini, nunjuknya presidennya. Itu zamannya Umar bin Abdul Aziz. Karena paling berilmu, ya. Tetapi walaupun beliau demikian, beliau orang yang zuhud. Beliau itu didik langsung anak-anaknya, kalau tidak bisa karena kesibukan, ya, beliau tidak memanggil ulama untuk mengajar di mana? Di istana, tetapi beliau utus anak-anaknya untuk belajar, ya, di madrasah-madrasah para ulama dan menyembunyikan identitas anaknya sebagai anak khalifah supaya diperlakukan sama dengan siswa-siswa yang lainnya. Ya, berjaya, ilmu jaya, kemakmuran, keadilan merata, ya, sampai hewan pun tidak ada yang cakar-cakaran, tidak ada yang saling berburu karena mereka sudah kenyang semuanya. Ini kemakmuran. Ya. Kenapa demikian? Mengamalkan ayat ini, bahwasanya pada hak harta-harta orang-orang yang kaya, ya, pada harta orang-orang kaya ada hak bagi orang yang meminta atau orang yang tidak meminta tetapi membutuhkan. Wa qala Tsauri waqtar Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir memilih annal mahrum alladzi la mala lahu bi ayyi sabab kana qad dhahaba maluhu. Adapun Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwasanya al-mahrum adalah orang yang kehabisan harta. Apapun sebabnya, bisa hilang, bisa banjir seperti tadi, ya. Sebelumnya punya uang, tiba-tiba uangnya sudah nggak ada, habis. Sawa'un kana la yaqduru 'alal kasab aw qad halaka maluhu aw nahwu bi afatin wa nahwi. Sama saja dia mampu bekerja atau tidak, atau hilang, ataupun apapun itu untuk kebutuhan. Sehingga kalau ada orang yang miskin, jangan kita katakan, wah, kamu kerja dong, gak usah kayak gitu. Karena sebab orang miskin itu, ya, beda-beda. Jangan dicap orang miskin itu tidak bekerja keras. Justru, ya mohon maaf, orang yang kadang ekonominya miskin justru kerjanya lebih keras daripada yang kaya. Kalau kaya, tanda tangan di ruangan ber-AC, ya, gajinya ratusan juta. Tapi yang gaji UMR, dia harus di proyek, dia harus di lapangan, harus berkeringat, harus ini, lebih kerja keras daripada yang kaya raya. Sehingga kemuliaan pekerjaan itu bukan status pekerjaannya. Kemuliaan pekerjaan itu adalah halalnya. Halalnya itu kemuliaan pekerjaan, bukan statusnya. Mau jadi direktur, mau jadi OB, mau jadi jenderal, mau jadi kopral, yang penting halal, bukan status, pangkat, kedudukan dan jabatannya. Itu perlu dicatat, masyaallah muslimin. Dan tidak mengapa jadi orang kaya juga nggak mengapa, jadi orang miskin juga tidak mengapa, yang penting halal. Jadi orang kaya juga mengapa? La ba'sa bil hina liman ittaqa wa anfaqa, kata Rasulullah. Tidak mengapa seorang itu kaya, asalkan apa? Takwa dan sedekah, infak. Ya. Nggak apa-apa kaya, mau jadi orang kaya, mau jadi apa namanya,
crazy rich begitu ya, lainnya. Ya monggo saja. Yang penting kamu harus bertakwa, harus berinfak. Amin gitu. Amin. Barangkali benar-benar crazy rich. Yang penting rich-nya tetap mengiringi. Ya. Jadi demikian. Tidak mengapa. Dan miskin pun bukan celaan. Miskin bukan celaan. 4 imam madhab, 2 kaya, 2 miskin. Imam Abu Hanifah, Imam Malik kayanya kaya sekali. Kayanya. Jadi dikisahkan Imam Abu Hanifah itu, beliau itu mampu untuk membeli 100 ekor onta setiap hari. Mampu. Satu onta itu 50 juta. Kalau 100 berapa? 5 miliar. Itu dari bisnis beliau jual beli kain. Ya, jual beli kain. Juragan kain. Ya. Imam Malik sama, luar biasa, kaya raya. Tapi kalau kita lihat Imam Syafi'i, miskin. Imam Ahmad lebih miskin lagi. Imam madhab yang paling fakir, paling miskin, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, setelah waktu duha, beliau mengajar, beliau ke pasar jadi kuli panggul, sekelas Imam Ahmad. Duitnya nggak cukup untuk makan, beliau ya jual unggas. Jadi beliau itu sering jual unggas, jual apa namanya, ayam apa sejenis itu di pasar. Jadi nggak hina untuk bekerja seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya, beliau ditawari emas sekian dinar, 1000 dinar, beliau tolak. Beliau disuka untuk jadi kuli panggul. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Berhenti baru setelah beliau sepuh, ya. Sudah beliau sepuh, maka beliau jualan kain seperti Imam Abu Hanifah. Ya, jualan kain di pasar. Ya. Jadi jualan jubah, kain, pasar, yang jalanin anaknya, yang Abdullah dan Saleh. Itu demikian. Beliau pernah ditanya, padahal Imam Ahmad itu hidup di masa pemerintah yang memberi jatah yang sangat banyak kepada ulama dan penuntut ilmu. Tapi beliau tidak mau. Kenapa beliau tidak mau? Karena di saat itu pemerintah itu mengharuskan ulama mengajarkan sebuah akidah yang menyimpang. Ya. Siapa yang tidak mau bahkan dihukum mati. Maka Imam Ahmad nggak mau. Supaya kuat. Karena biasanya kalau kita sudah menerima bantuannya, pelo ibaratnya, mau nolak. Mau nolak pelo karena udah menerima bantuan. Ya. Maka Imam Ahmad kokoh termasuknya. Rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal ya, seorang ulama yang sangat kokoh dalam memegang prinsipnya. Bahkan rela di penjara, ya. Keluar masuk penjara, cambuk ratusan kali, ya. Beliau bersabar dengan itu. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin, ibrah yang diambil dari sebuah pekerjaan bukanlah kedudukan, gaji, jabatan, bukan. Tetapi halal tidaknya. Mau direktur, mau tukang parkir, ya sama. Yang penting halal. Mau jenderal, mau kopral, sama. Yang penting halal. Yang penting masing-masing melakukan tanggung jawabnya. Yang penting halalnya. Itu penting. Bukan yang penting gengsinya. Itu jangan. Ya, justru di dalam hadis kisah seorang sahabat yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam sebuah pasukan. Orang ini itu digambarkan oleh Rasulullah orang yang tidak dikenal. Orang yang kalau ditugaskan di depan, ditugaskan di belakang yang cuma bawa air minum untuk para tentara, beliau laksanakan. Kalau ngomong nggak didengar, kalau membela nggak digubris. Tetapi dia pahalanya paling besar dibandingkan panglimanya, jenderalnya, komandannya, pasukan elitnya. Dia yang tugasnya cuma bawa ceret, nuangkan air minum kepada tentara yang kehausan. Rupanya pahalanya paling besar. Kenapa? Ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas lillah, itu penting sekali. Apapun pekerjaan kita, apapun status sosial kita, kalau kita ikhlas, sabar, ya itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ayat yang ke-20 dari surah Adz-Dzariyat, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di dalam bumi terdapat ayat-ayat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Ay fiha minal ayati dalati ala 'azamati khaliqiha, yaitu segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, itu adalah ayat yang menunjukkan atas keagungan Sang Maha Penciptanya. Keteraturan yang ada tidak mungkin itu kebetulan. Kalau kebetulan itu biasanya nggak teratur, ya. Contoh kebetulan apa? Gelas tumpah, itu kebetulan. Kesandung kebetulan. Jadi biasanya yang kebetulan itu sesuatu yang tidak teratur. Tapi keteraturan yang ada di alam raya ini menunjukkan bukan kebetulan, bukan sebuah evolusi yang proses yang tidak ada penciptanya. Keteraturan yang ada ini pasti ada yang menciptakannya. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq. Karena Khaliq adalah Khaliqul Wujud. Al-Khaliq itu maknanya Khaliqul Wujud, yang menciptakan seluruh apa yang ada. Kalau ada yang tanya, apakah Allah ada? Jawabannya, bahkan Allah lah yang menciptakan seluruh apa yang ada. Itu makna Al-Khaliq. Walaupun Allah ada, tapi tidak mensifati dirinya dengan sifat ada, tetapi mensifati dirinya dengan pencipta apa yang ada. Selesai. Kita jangan kepleset dalam permainan kalimat ada. Al-Hallaj atau Al-Hallaj, Hallaj itu sufi yang sampai kufur, mengatakan ana al-haq, aku adalah Allah yang maha benar, gitu ya. Itu Al-Hallaj. Apa alasannya dia mengatakan aku adalah al-haq? Jadi dalam analogi dia, dalam filosofinya dia meyakini bahwasannya dirinya itu tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Sehingga makhluk yang ada ini hakikatnya itu menyatu dengan yang ada, yaitu Sang Maha Ada. Oh, mutakhir. Kan ada tuh orang yang membolak-balikan kalimat ada. Nah, ini awal akidah daripada Al-Hallaj, Al-Mulhid tadi, yang dihukum mati, digantung, kemudian setelah mati tubuhnya dicincang, kemudian dibuang ke laut, dimakan supaya dimakan ikan. Itu Al-Hallaj. Hukuman itu disepakati ulama di zamannya. Tapi anehnya di zaman sekarang, ya, dianggap orang yang tahu ma'rifat. Allahul musta'an. Di Indonesia pengikutnya Hallaj itu juga dihukum mati. Kalau di kisah-kisah di sekolah namanya itu Wali Songo begitu ya, ada namanya Siti Jenar. Nah, itu pengikutnya Al-Hallaj. Ya, pengikutnya Al-Hallaj yang disepakati oleh tokoh-tokoh yang disebut Wali Songo ini dihukum mati. Ya sama seperti Al-Hallaj Al-Baghdadi ini. Persis. Ya, dia mengatakan ya meleburnya segala sesuatu dengan Allah, manunggaling kaula Gusti. Yang ada itu tidak ada, karena seluruh yang ada hakikatnya adalah Sang Maha Ada, gitu. Itu kalimat kufur itu, jangan main-main. Itu kalimatnya Al-Hallaj. Kalimatnya Al-Hallaj yang Aristoplato, Socrates saja nggak berani ngomong begitu. Aristoplato, Socrates ketika berbicara tentang ketuhanan dia berhenti. Dia tahu diri. Ini Aristoplato, Socrates yang sebagai perintis ilmu filsafat saja, dia berhenti, nggak mau membahas seperti itu. Ini Al-Hallaj kebablasan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi, ikhwan fillah azakumullah, segala sesuatu yang ada ini menunjukkan Allah yang Maha Ada, yang menciptakan. Allah Sang Maha Pencipta yang menciptakan seluruh apa yang ada. Wa qudratihil bahira, dan menunjukkan maha mampunya Allah. Ini kalimat dipegang. Allah itu maha mampu. Allah itu maha mampu untuk menciptakan apapun. Ya. Ada sebuah kalimat
permainan ilmu kata yang sangat berbahaya. Yang sebenarnya ini adalah akidahnya orang-orang Qadariyah yang tidak percaya takdir. Yaitu mereka mengatakan Allah tidak tahu sampai sesuatu itu terjadi. Ini bahaya sekali kan? Berarti kalau seperti itu ilmunya Allah seperti ilmunya kita. Ini bahaya sekali kalimat ini. Tapi ada diucapkan oleh sebagian orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Qadariyah. Ya. Banyak. Makanya hati-hati. Kalau ada orang yang berdakwah dengan permainan kata, hati-hati, jangan tertipu. Ya. Kalau ada orang yang berdakwah pakai permainan kata, hati-hati, jangan tertipu. Bahaya. Kemudian mimma qad dhara'a fiha min sunufi an-nabat wal hayawanat wal mihad wal jibal wal qifar wal anhal wal bihar. Dan segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik itu tumbuhannya, hewannya, benda padatnya, gunungnya, datarannya, sungainya, lautannya, waqtilafi al-sinatin nasi wa alwanihim, perbedaan warna kulit manusia, perbedaan bahasa manusia, ya, perbedaan warna kulit. Kita saja yang ada di sini kalau dijejer nggak ada yang sama. Bahkan tangan kita dijejer aja beda. Satunya agak gelap, satunya agak terang. Beda. Ya. Perbedaan warna itu tidak ada yang sama. Itu adalah menunjukkan kemahamampuan Allah, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan bahasa berbeda. Ya. Pemalang kota, Pemalang Petarukan beda. Kecomal beda lagi. Itu satu Pemalang. Bahkan satu RT, saya itu Brebes. Jadi ada satu desa yang RT-nya itu satunya Jawa, satunya Sunda. Nanti Jawa lagi, nanti Sunda lagi. Sundanya pun macam-macam, ada Sundanya Sunda Caruban, ada Sunda Kuningan. Beda lagi. Itu satu desa, padahal satu desa. RT bahasanya beda-beda. Dan perbedaan bahasa itu menunjukkan kemahamampuan Allah, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma jabalu alaihi minal iradati wal qiwa, dan juga apa yang Allah berikan kepada manusia memiliki iradah, memiliki keinginan. Manusia hidup itu punya keinginan. Kalau nggak ada keinginan, ya, kata orang itu kayak bukan manusia. Manusia itu harus punya keinginan. Pengen makan, pengen tidur, pengen kerja, pengen nikah, itu keinginan. Tapi kalau nggak ada keinginan, nggak normal. Manusia itu punya keinginan. Allah ciptakan demikian, punya kekuatan. Wa ma bainahum minat tafawut, dan juga perbedaan tingkat minal uqul, dalam akal. Akal beda-beda. Wal fuhum, fahamnya kita juga beda-beda. Satu kalimat dibaca oleh dua orang akan ada dua pemahaman. Wal harakat, bergeraknya kita, was sa'ada was syaqawa, bahagia dan tidak bahagia manusia, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fi tarkibihim min al hikami fi wad'i kulli 'adwin min a'dhahim fil mahal alladhi huwa muhtaj ilaih. Bahkan pada susunan tubuh kita, ya, diposisikan yang penuh hikmah, diposisikan masing-masing anggota tubuh sesuai fungsinya. Tangan ditaruh di sini. Coba kalau tangan di bawah, ya susah. Jalannya pakai tangannya nggak bisa. Ya. Kakinya di atas, ya susah. Mau garuk-garuk pakai kaki nggak bisa. Semuanya ada fungsi. Semuanya ada fungsi, ada hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Ya, oleh karena itu Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian wahai manusia itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, tidakkah kalian perhatikan? Tidakkah kalian berpikir, merenung, anggota tubuh kita ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Kita itu tanda kekuasaan Allah. Sungguh zalim orang yang mengatakan manusia tidak diciptakan oleh siapapun, ya sama saja dia mengatakan tidak ada dirinya. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Gelas pasti ada yang buat. Nggak mungkin
Ini gelas secara teori merupakan sebuah evolusi jutaan tahun dari partikel air, kemudian padat, setelah padat kemudian mengatos atau merapat sampai akhirnya menjadi bening, terisi air, jadilah gelas. Nggak mungkin. Kalau anak ngomong seperti itu, wah itu orang gila itu. Tapi anehnya Darwin dianggap ilmuwan. Ya, ketika dikatakan seperti itu ngelak. Bukan, Darwin tidak mengatakan bahwasanya manusia dari kera, bukan. Tetapi ya asalnya mereka itu dari asal yang sama. Maksudnya dari asal yang sama itu apa? Kita itu dari Nabi Adam. Apa mau dikatakan kera dari Nabi Adam? Nggak mungkin. Konsekuensinya kan demikian. Tapi orang seperti itu dianggap sebagai ilmuwan, padahal itu adalah orang Yahudi yang ingin merusak tatanan keilmuan. Itu orang Yahudi. Karl Marx yang merusak ya otak-otak manusia, yang menyebabkan jutaan manusia terbantai dengan pemikiran sosialis komunisnya, orang Yahudi. Itu orang Yahudi, Karl Marx. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Qala Qatadah, berkata Qatadah, man tafakkara fi khalqi nafsihi, barang siapa yang berpikir pada penciptaan dirinya, diri kita saja, arafa, dia akan paham, dia akan tahu annahu innama khuliqa walinat mafasiluh, sesungguhnya dia diciptakan dan dibuat ruas-ruas tubuh kita itu mudah bergerak, mudah digerakkan, lil ibadah, untuk ibadah. Untuk ibadah. Kenapa kita itu ruasnya ke depan tidak ke belakang? Ya supaya sujud, ruku kepada Allah. Kenapa telapak tangannya di depan nggak begini? Ya karena kita supaya ketika takbir mengangkat telapak tangan. Kenapa ada jari sih? Supaya kita syabab, untuk menunjuk saat tasyahud, saat kita sholat di tasyahud, kita berdoa. Ya. Semuanya Allah ciptakan semua ini dengan posisi yang sedemikian sempurna ini lil ibadah, untuk ibadah. Maka yang mafasilnya, yang ruas tubuhnya itu masih sempurna, mohon maaf, masih sehat, ibadahlah sebaik-baiknya. Kalian ini yang masih muda-muda, mohon maaf ya, saya ngomong sama santri-santri yang masih muda-muda, tubuhnya masih kuat, belum ada penyakit macam-macam, ibadahlah dengan baik. Ibadah dengan baik. Ibadah yang khusyuk. A'jaballahu syaban laisa lahu sabwa. Allah itu kagum terhadap pemuda yang dia nggak condong neko-neko, nggak condong maksiat, condongnya ibadah. Nanti ketika kalian berumur seperti ayah kalian, untuk nekuk sujud saja sakit luar biasa. Sakit. Ustadz ngomong itu karena sudah ngerasain asam urat. Nekuk kakinya, Allah, mau nangis. Jadi ketika kalian ya walabah, para santri muda, ibadahlah dengan baik, yang sempurna, jangan malas-malesan. Berjalan ke masjid dengan tegap, setiap langkah ke masjid itu dihapuskan dosa, dinaikkan derajat, ditambahkan pahala. Tapi kalau kalian sudah nggak bisa jalan kaki, ya berat. Rahimallah, semoga Allah merahmati saudara kita yang mendahului kita, namanya sama dengan anak Ami Abdul Aziz ya, masih ingat? Ansor ya, Allah yarham. Berjalan ya, jalannya tertati-tati, kalau kalian melihat kasihan. Tapi subhanallah, berjuang untuk ke masjid luar biasa, 5 waktu. Kita yang masih muda ngiri. Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau. Wa askanahu fi jinani, semoga Allah tempatkan beliau di dalam surganya. Amin. Dan juga seluruh pendahulu-pendahulu kita yang saya kesini, ada pendahulu-pendahulu yang memakmurkan masjid, ada yang sholat, ada yang azan, ada yang bersih-bersih masjid, yang sekarang sudah kita tidak lihat lagi. Kita doakan mereka, yarhamuhumullah wa askanahumullah fi jinani, fi a'la jinani. Amin ya rabbal alamin. Nah, mereka itu sudah ibadah.
menutup hidupnya dengan ibadah, insya Allah. Maka kalian yang muda-muda, jangan gunakan kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan. Ya, jangan sia-siakan kesempatan kalian yang masih muda beribadah dengan baik. Karena bergeraknya sendi-sendi kita Allah ciptakan untuk ibadah. Kenapa demikian? Supaya sujud, supaya demikian. Ya. Supaya kenapa hidung kita itu proporsional, tidak mancung kayak Pinocchio begitu, tidak. Karena sujudnya biar pas antara jabhah, hidung nempel bagus, ya, nempel sempurna. Antum rasakan ketika sujud, aqrabu ma bainallah wa bainal abdi wa huwa sajidun, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Rasakan posisi sujud itu posisi yang paling sempurna. Hikmah di balik penciptaan, ya, ruas-ruas tubuh kita, engsel-engsel tubuh kita ini, kita rasakan manfaatnya ketika kita sujud dengan sempurna. Itu adalah kata Qatadah, ya, walinat mafasiluh, dibuat ruas-ruas tubuh kita bisa bergerak adalah lil ibadah, untuk ibadah. Maka beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dan menutup, ya, usia kita di atas jalan ibadah yang ikhlas lillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.